Halo, assalamualaikum semuanya. Jadi kita lagi brainstorm lagi nih sama tim project managers Dynamic Indonesia. Kita akan ngobrolin case study bagaimana brand itu bener-bener bisa langsung generate sales. Apa sih yang harus kita lakukan? Sorry ini kalau aku nggak ngelihat ke situ ya, kamu keluar. Oke. Nah, abis itu jadi gini teman-teman. Jadi case study klien kita ini adalah dia keluar aja lebay amat sih. Anyway. Nah, jadi klien ini, mereka emang literally fokus ke sales. Kalau seandainya kita ngedapetin klien seperti ini, kira-kira menurut kalian apa sih yang harus kita lakukan? Jablak aja udah. Apa yang harus kita analisa menurut teman-teman? Target marketnya sih. Bingo. Terus? Produknya. Betul sekali. Target market yang pertama. Kedua? Produknya, yes. Service kita. Produk bun. Kok produk service tuh kayaknya kakak adik. Maksudnya si admin kita tuh nge-treat Customer service. Iya. Jadi target market, produk, customer service, terus apa lagi? Kompetitor masuk. Bingo, kompetitor. Marketing strategi sebelumnya gitu. Iya, previous campaign, terus well anyway, semua yang teman-teman jawab itu benar. Tapi seandainya kalau teman-teman ngadepin klien yang seperti ini lagi, it's good, bener, always start with the customer. Kita harus tahu dulu siapa customernya. Dan juga dijablak sama Jimin tadi mengenai kita harus analisa nih produk kita tuh seperti apa. Seperti yang kemarin mungkin Asa pas meeting kita lihat, kamu lihat kan gimana kita menganalisa itu semua gitu. Walaupun kita sebagai agency udah membuat nih hasil observasi dari kita. Dan kita harus kembalikan lagi ke klien, bener nggak sebenarnya observasi kita. So kalau teman-teman mengalami hal seperti ini, branding kalian bermasalah atau nggak laku-laku, you guys can start with checking customer, checking produk. Nah cuman teman-teman kalau udah selesai seperti itu, campaign apa sih yang harus kita persiapkan gitu loh. Kalau seandainya kita menghadapi problem di perusahaan yang kayak gini. Lagi-lagi teman-teman pasti lihat kan IGTV apa sebelumnya. Lihat kak. Lihat gitu ya. Nah jadi yang mempengaruhi sales itu tuh kan ada 3, own, outside, dan juga others. Iya kan? Own itu rata-rata itu adalah dari personal experience kita. Kebayang nggak? Kenapa sih orang beli baju? Maybe temennya beli. Maybe di Instagram dia lihat, oh maybe ini trend. Oh maybe ketika aku pakai baju ini, aku diidentifikasikan menjadi seseorang seperti ini. Gitu Violet. Kebayang nggak? Never sell product. Di highlight ya project manager ya, kita nggak jualan produk. Kalau kita jualan produk kita akan kalah karena kita akan mulai banting harga. Kita akan always start with the discount, giveaway kayak gitu loh. Tapi yang harus sebenarnya kita cek sebelum mengaplikasikan ini semua adalah pastinya brandnya, ya kan? Karena kita mempengaruhi branding, mau mempengaruhi sales nih. Yang dicek tadi, tapi yang harus ada analisa adalah brandnya kita gitu loh. Apa sih yang di brand kita tuh sebenarnya kita seperti apa? Kalau ngomongin brand panjang banget ya, tapi to the point untuk teman-teman di sana, kalau ngomongin branding itu panjang banget. Yang paling kalian perlu cek waktu di brand adalah kita narasi dari brand itu tuh apa gitu. Narasi brandnya apa dan dia itu positioningnya tuh kemana gitu. Balik lagi sih yang udah omongin sama Flo, yang harus kita cek adalah target market kita gitu kan. Nah setelah itu kita udah cek semuanya, bagaimana itu mengaplikasikannya ke daily life gitu loh. Tapi nggak sih langsung benar-benar jadi campaign tuh kayak apa gitu. Kalau kalian nggak pakai dynamic pun nggak apa-apa. Kalian kalau apa sih bener ya? Kalau kalian effort gitu ya istilahnya, if you guys really wanna do it by yourself, ya teman-teman harus cek ya 3 ini teman-teman. Ya, project manager never sell product, but always sell the story, sell narration gitu istilahnya. Apa nih ya? Jangan jualan softline, jangan jualan skincare. Semua banyak banget skincare gitu. Tapi what is so unique about your skincare ya kayak gitu-gitu. Nah jadi own tadi adalah personal experience yang mana isinya itu adalah kita apa sih yang influence dari diri kita, berapa budget kita, berapa kita punya past experience seperti apa dengan produk ini, dan gimana keadaan kita itu adalah own. Yang outside ini adalah yang banyak diomongin orang itu review, word of mouth, rekomendasi. Ya, ini teman-teman harus paham nih. Terus yang kemudian others ini adalah dari brand. Jadi diri kita, orang lain, dan produk si brand. Ini biar gampang kita menganalisanya. Karena apa? Pas kita kemarin ini ada funnel awareness, kognitif, ini udah biasa kan ya, kamu belajar kan di ITB, di Telkom ya. Belajar kan ini. Nah, sekarang itu udah di marketing 4.0, yang mana itu adalah 5A. Yang sebenarnya hampir sama aja, tapi lebih applicable di dunia digital sekarang.
ya Flo, nih project manager, kalau bisa nggak usah pakai aku lagi besok ketika kalian menganalisa project kalian. Yang mana kalian harus tahu awareness-nya apa yang appeal, asking, act, dan juga advocate. Advocate ini adalah apa, Asa? Advocate itu dia merekomendasikan kembali ke orang lain. As itu apa, Kit? As itu apa, Flo? Yang bagian as. Dia udah mulai menaikkan produk. Betul. Di sini sehingga kalau kita udah tahu kayak gini Flo, makanya kita bisa bikin konten pillar yang lebih gampang. Akhirnya kita bikin apa? Review kan? Kita cari testimoni, kita cari review karena kita melengkapi funnel yang ini nih teman-teman. Kebayang nggak? So kalau gitu setelah kita tahu seperti ini nih, udah tahu oh ini nih yang mau iniin mereka dan ini funnelingnya. Nggak bisa kalau brandnya teman-teman kekurangan nggak ada orang yang mau beli, terus tiba-tiba lu banting harga gitu loh. Kebayang nggak? Kalau kita langsung kayak gitu, kita ngelewatin awareness, kita ngelewatin appeal, kita ngelewatin as, langsung aja beli gitu loh. Akhirnya cost marketing kita, cost produk kita buat diskon jadinya tambah gede gitu. Oke, nggak apa-apa kita tambah gede, tapi at least positioning kelihatan nggak Flo? At least positioning brand kita tuh kelihatan gitu. Kebayang ya teman-teman ya? Jadi ini jadi mantra teman-teman banget nih pas nginiin strategi ataupun project manager yang kalau kalian pengen lihat content writer juga, kalau seandainya nih dari sini semua konten-konten apa nih kalau kita masuk, karena kan dynamic kita nggak ngasih social media marketing kan, konten marketing seperti apa nih yang cocok buat ini, optimasi marketing apa nih yang cocok buat ini semuanya gitu. Oh ini lebih ke bikin orang nanya ya kan, mungkin kita sudah melakukan ini semua ya teman-teman ya nggak sih, cuman kayak kurang terstruktur aja gitu istilahnya, or bisa dibilang kita nggak self aware bahwa kita melakukan ini gitu loh di project yang warna merah itu. Langsung connect kan. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke aktivasi ya teman-teman ya. Jadi apa aja nih yang harus kita lakukan biar kita bisa mencapai target sales produk itu gitu loh. Nah ketika orang ngomongin sales ya, itu kan sebenarnya engagement ya, transaksi yang terjadi gitu loh. Jadi kita bisa bagi dua nih guys ya. Jadi transaksi marketing dan juga transaksi profit ya. Jadi kita bisa bagi dua. Pertama itu adalah transaksi yang kita bikin itu emang literally for marketing. Untuk apa? Objektifnya pasti brand touching point-nya biar tinggi. Bentar warnanya. Gimana di transaksi marketing ini? Yang objektif kita adalah brand touch point. Orang tuh at least jadi megang produk kita, karena kita di dunia digital kan, merasakan produk kita. Dan di sini kita objektif kita bukan profit. Kebayang ya teman-teman? Nah tapi kalau kita ngomongin transaksi profit, yang kita cari literally adalah duitnya. Gimana kita, either kita nyari kuantitinya yang banyak dari omset, quantity, atau dari ini quantity ya, banyak orang beli gitu ya, atau kita emang meningkatin quality dari transaksi. Jadi satu orang yang biasanya satu orang beli 1 juta sama 10 orang beli 1 juta kan sama aja, kebayang nggak? Tapi itu tetap aja profitnya 1 juta, kebayang nggak teman-teman? Nah inilah yang mendasarkan strategi tersebut gitu loh. Contohnya tadi kita kemarin iniin di bagian Zoom kan ya Jimin ya. Oh apa campaign apa nih kalau gitu yang cocok buat kita gitu kan istilahnya kan. Oh berarti misalnya kita suggest misalnya Nisa, kita pengen nge-zoom, kita pengen webinar contohnya, kolaborasi dengan brand. Itu pengennya di daerah mana gitu loh. Apakah kita giving away things for free, tapi apa feedbacknya buat kita gitu loh. Ya teman-teman ya. Jadi apa feedbacknya buat si brand dan juga brand yang kita kolaborasikan. Oke? Clear ya? Kita masuk ke campaign satu-satu seperti ini ya teman-teman ya. Biar nih kita nih bluntly pas waktu meeting sama klien langsung yang kayak berasanya kan gitu ya Jimin ya. Ya tembak ini, kita bisa ngasih free product sebanyak apapun as long as datanya ada kan gitu kata klien kan.
Tapi kan ya make sense dong kalau seandainya klien bilang dia minta data kan istilahnya, which is sebenarnya itu juga adalah mata uang digital marketing. Tapi kita nih sebagai agency harus paham banget nih klasifikasi ini, karena harus balance gitu loh. Klien tuh jadi tahu, oh let's say setelah 6 bulan dia bakar duit gitu kan, at least bakar duitnya tuh with objektif gitu loh Vi. Kebayang nggak? Bakaran duit kayak yang pakai objektif tuh kayak gimana Vi menurut lo? Kayak apa yang dikeluarin ya balik sesuai apa yang dikeluarin. Enggak, bakar duit yang punya objektif gitu. Bakar duit kan otomatis duitnya hilang kan. Tapi apa ya kira-kira yang kita capai dari situ gitu? Meningkatin ini sih pembelian. Pembelian terus Eh, banyak orang beli. customer jadi tahu produk kita. Bingo, awareness, yes, exactly. Jadi walaupun seandainya nih kita provide freebies, lu kenapa sih? Anyway, jadi tuh ya betul yang kita tingkatin tuh ya teman-teman project manager. Kalau seandainya kita lagi emang bakar menggunain transaksi marketing gitu kan, kita kan giving away gitu kan atau cutting diskon or whatever, make sure itu objektif kita emang literally ningkatin brand awareness kita. Kebayang nggak teman-teman? Ya, ini bener-bener nggak cuman giveaway aja gitu loh, tapi emang ngasihnya ke orang yang tepat. Karena berkali-kali kita campaign nih project manager, we are giving it to just somebody we don't know, yang nggak ada repeat order gitu kan. Padahal objektif kita adalah gimana brand touch point-nya ini ketika customer dapat produknya, damn it's good gitu loh. Karena the best product market itself. Maka terjadilah word of mouth, review, ininya terjadi gitu loh jadinya. Ya, berarti kalau kita personal experience sama outside ini masuknya ke transaksi marketing. Nah, ketika kita ngomongin others, ini nih pricing strategi, content marketing, ini udah kita ngomongin omset nih. Emang literally transaksi profit yang kalau bisa naik gitu. Karena menggunakan others ini kan sebenarnya komponen yang dimana strategi yang dikeluarkan oleh perusahaan sendiri gitu loh. Bukan dari diri dia sendiri, bukan dari outside. Contohnya yang kemarin pas gue ngomong sama Kit kan, mungkin orang kita gunain influencer marketing gitu kan, mungkin pas orang lihat itu dia nggak akan langsung beli produk lu, ya kan? Tapi dia beli, dia inget pas waktu dia butuh gitu loh. Bayang nggak? Jadi tuh ini nih maksudnya own dan other outside ini nih. Tapi others ini masuk ke lead marketing kita. Contohnya nih mereka udah ke gauge di awareness, mereka udah interested. Kebayang nggak? Mereka appeal ke mereka, anjir ya, oh dia tahu nih ternyata beli sambal titik-titik di Tokopedia yang itu kemarin soalnya temen aku ada yang review contohnya. Abis itu dia tertarik nih, dia ngeklik tuh di Tokped, ya kan? Pas dia ngeklik dia nanya kan, oh dia lihat reviewnya, orang yang udah beli berapa dan segala macem. Terus habis itu baru dia act. Nah dan kalian tau nggak yang the best start itu bisnis tuh runningnya tuh di sini nih. Ketika dia beli, dia jadi repeat order. Ini beyond tanggung jawab kita. Kebayang nggak? Karena orang yang merekomendasikan itu depend on dari produknya memang bagus. Kebayang nggak? Kecuali kita ngomongin kayak afiliasi marketing, itu beda lagi ceritanya, MLM or whatsoever, itu jatuhnya beda lagi gitu loh. Tapi ketika orang udah merekomendasikan, berarti emang produknya yang harus jadi marketing. Oke, so teman-teman ini takut kelamaan ya, ini karena udah masuk ke yang quite inti di klien kita. So teman-teman setelah tahu ini semuanya, please kalian balik lagi ke awareness, appeal, ask, act, and advocate. Ingin tahu lebih lanjut, langsung follow Dynamic Indonesia ya. Bye-bye!